Selamat malam Ibu Ambar. Saya Elizabeth Filmona Angelin Situmiang dari kelas 11I absen 13. Ingin meresensikan atau mereview novel yang telah saya baca. Novel yang telah saya baca berjudul tentang Wingit. Wingit ini sendiri memiliki arti yaitu suci dan angker. Maksud dari angker yaitu berkaitan dengan hal-hal mistis atau misterius. Buku Wingit ini ditulis oleh Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto ini sebenarnya menulis buku ini untuk menyediakan ruang khusus atau tersendiri untuk para sosok misterius. Maksudnya apa? Sosok misterius yang ada dalam buku ini bukan diceritakan seolah-olah itu hanya untuk penghibur atau hanya imajinasi gitu, enggak. Sarah Wijayanto menulis buku ini dan sosok-sosok yang ada dalam buku ini juga merupakan berdasarkan hasil dari apa yang telah dilihat dan dirasakan oleh sang penulis yaitu Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto ini mempunyai channel YouTube yang khusus untuk mengupload cerita-cerita mistis sosok-sosok yang dia temui. Dia itu suka menelusuri tempat-tempat misterius dan juga bertemu dengan sosok-sosok misterius yang ada di situ. Nama channel YouTube-nya yaitu Diari Misteri Sarah. Dia itu pengen menggali rahasia-rahasia sosok yang dia temui, terutama masa-masa kelamnya sosok itu. Dalam buku ini ada banyak sosok yang dia temui. Saya akan menceritakan salah satunya, yaitu Ningsih. Ningsih itu sosok misterius yang ditemui oleh Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto ini melihat kisah kelamnya si Ningsih ini. Dalam cerita Ningsih ini itu dulu sebelum dia menjadi sosok misterius, dia itu sangat cantik. Dia tinggal di pedesaan. Dia bertemu sama seorang lelaki ganteng yang dimana dia jatuh cinta sama lelaki ini. Dan demikian juga lelaki ini juga mencintai si Ningsih ini. Tapi ternyata pada akhirnya si laki-laki ini nggak bisa menikahi si Ningsih. Padahal sebelumnya si laki-laki ini udah berjanji dengan si Ningsih bahwa mereka akan menikah. Tapi pernikahan itu dibatalkan karena keluarganya si laki-laki ini sudah dijodohkan dengan perempuan lain, yang dimana keluarga si laki-laki ini mempunyai hutang khusus kepada keluarga perempuan yang lain. Sebagai bayaran hutangnya, laki-laki ini harus menikah dengan anak dari keluarga yang dia hutangi itu. Misalnya, aku punya teman namanya Aiko. Nah, keluargaku ini hutang sama keluarganya Aiko. Nah, karena keluargaku nggak bisa bayar utangnya, bayarannya aku harus nikah sama abangnya Aiko gitu. Itu yang dialami oleh Ningsih. Dialami oleh si cowok Ningsih ini. Akhirnya Ningsih patah hati dong. Ningsih itu udah jatuh cinta banget sama si laki-laki ini. Dia berharap bahwa walaupun udah dijodohkan, dia tetap nuntut si laki-laki ini menikahi dia. Tapi ujung-ujungnya tetap aja nggak bisa. Akhirnya si Ningsih berbuat alasan dia hamil anak. Dia bilang
ke laki-laki ini, aku hamil anakmu, kamu harus menikahiku gitu. Tapi laki-laki ini menolak, maaf, aku benar-benar nggak bisa, tolong gugurkan anakmu. Sejak saat itu Ningsih jadi kecewa sama si laki-laki ini, dan akhirnya dia menggugurkan anaknya. Ini wujud Ningsih. Ini makanya perutnya ini besar karena hamil anaknya si laki-laki itu. Tapi ini ujung-ujungnya digugurin. Ya sudah, berakhir hiduplah Ningsih patah hati. Ada maknanya itu, kita nggak boleh terlalu cinta sama seseorang. Cinta ya seadanya aja, nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu menaruh harapan lo harus nikahin gue, nggak boleh. Sebelum ini tuh, sebelum si Ningsih sama laki-laki ini punya anak, sebelum Ningsih hamil, mereka menjalin hubungan seks. Makanya dari situ kita juga bisa belajar bahwa sebelum sah atau sebelum waktunya kita nggak usah gatel buat melakukan hal-hal yang nggak baik lah. Melakukan seks sebelum nikah itu nggak baik, bisa memicu timbulnya peristiwa aborsi atau pengguguran anak jikalau mereka belum siap menjadi orang tua. Oke, sekian resensi dari buku ini. Untuk lebih lengkapnya boleh baca ya. Namanya juga resensi, berarti cuma review doang. Oke, terima kasih Bu Ambar dan teman-teman yang melihat. Tuhan memberkati.